Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatul Jannah, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah didirikan pada tanggal 18 Januari 2017, yang dimana pada saat itu Kemenak Republik Indonesia secara resmi menyerahkan surat keputusan atas pendiriannya STIT yang terdiri dari 2 prodi, yaitu Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami, Al-Ustadz Radinal Mukhtar Harahap, SHI MPD. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari beribu-ribu pulau, beraneka ragam suku, adat, dan budaya yang menjadi satu bagian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap suku di negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, di mana setiap suku mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda pula, termasuk cara bertutur, yaitu cara mereka berbahasa. Penggunaan bahasa dalam satu rumpun kebudayaan yang sama hanya terjadi dalam komunikasi antar masyarakat dalam lingkup daerah tertentu. Seperti masyarakat Padang menggunakan bahasa Minang untuk berkomunikasi antar sesama orang Padang. Hal tersebut menjadi kendala apabila di suatu daerah terdapat kumpulan warga yang berbeda, terdiri dari kumpulan masyarakat dengan latar belakang budaya yang tidak sama. Maka dibutuhkan bahasa yang dapat menjadi jembatan kesulitan berkomunikasi dan sekaligus mempersatukan masyarakat. Dengan latar belakang keberagaman itulah, pada tanggal 28 Oktober 1928, masyarakat Indonesia menyatukan kebinekaan dan menyamakan tekad kebahasaan nasional, termasuk dalam salah satu butir Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia." Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, hambatan komunikasi yang disebabkan berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerah dapat teratasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia di perguruan tinggi? Bukankah sudah cukup di sekolah dasar saja dan yang dibahas itu-itu saja? Nah, tidak sama. Bahasa Indonesia yang ada di sekolah dasar dengan yang di perguruan tinggi itu berbeda. Dalam bidang pendidikan, proses pembelajaran menjadi pilar utama, karena tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional sangat ditentukan dari proses pembelajaran tersebut. Berbagai mata kuliah diajarkan di perkuliahan, salah satunya pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Karena itu, mata kuliah bahasa Indonesia memiliki posisi yang paling penting dalam perkuliahan. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan dan bangsa itu sendiri. Pelajaran bahasa Indonesia sudah menjadi pelajaran wajib sejak kita berada di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah memastikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib karena bahasa Indonesia menjadi pemersatu bangsa, suku, dan juga budaya di Indonesia. Tujuannya untuk mengasah kemampuan bahasa dan mengembangkan kepribadian mahasiswa itu sendiri. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita selaku warga Indonesia untuk menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, sehingga bahasa Indonesia dapat terjaga keasliannya. Dan saya berkomitmen untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen saya. Harapan saya kepada seluruh teman-teman saya untuk selalu bersemangat dan aktif dalam belajar di kelas, khususnya pada mata kuliah bahasa Indonesia. Terima kasih. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.